Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idri Feryani. Saya berasal dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Prodi PGSD kelas 4C. Teman-teman yang budiman, di sini saya akan mendongeng. Dongeng saya kali ini adalah tentang rusa yang sombong. Baiklah teman-teman, saya akan memulai dongengnya. Pada bagian cerah, kambing dan kerbau berjalan-jalan bersama menelusuri hutan. Pada saat mereka berjalan-jalan, mereka bertemu dengan rusa. Kambing: "Selamat pagi rusa, mau kemana kamu?" Rusa: "Aku akan ke sungai untuk membersihkan tandukku." Lalu rusa pun pergi ke sungai untuk segera membersihkan tanduknya. Kerbau pun bicara, "Apa kamu tidak khawatir tandukmu akan tergores?" "Siapa bilang tandukku mudah patah? Meskipun tipis, tandukku kuat. Kalau tidak percaya, coba saja kalian pegang." Lalu kambing dan kerbau pun ingin sekali memegang tanduk rusa, tapi dengan sombongnya rusa langsung menarik tanduknya. Rusa: "Sudah, jangan lama-lama, nanti tandukku patah." Sambil menarik tanduknya. "Wah, memegang saja tidak boleh. Kami hanya ingin membuktikan bahwa tandukmu memang kuat." "Ah, aku tahu. Kalian pasti iri melihat tandukku yang panjang dan bercabang." Lalu rusa pun segera pergi. "Kenapa kami harus iri? Kami juga punya tanduk." Rusa pun kembali lagi. "Kalian memang punya tanduk, tapi sayang, tanduk kalian pendek dan jelek." Lalu kerbau dan kambing pun segera pergi meninggalkan rusa karena mereka tidak puas dengan kesombongan rusa. Lalu rusa pun berjalan-jalan sendiri di hutan sambil berteriak-teriak, "Hei, kalian tahu tidak, di hutan ini hanya akulah binatang yang mempunyai tanduk indah." Lalu pada suatu kerumunan, binatang-binatang di hutan sedang menceritakan tentang kejelekan rusa yang sombong itu. Di antara kerumunan itu, ada 2 ekor binatang yang sedang membicarakan rusa. Dia adalah badak dan nuri. Badak: "Sombong sekali rusa itu." "Iya, sekali-kali rusa itu perlu diberi pelajaran biar tidak sombong." "Iya betul, tapi bagaimana caranya?" "Ah, itu mudah sekali. Besok suruh dia datang ke tempatku. Katakan kalau aku punya rahasia yang bisa membuat tanduknya tambah berkilau." Lihat rusa itu, gara-gara kesombongannya dia menjadi makin tidak terarah. Lalu keesokan harinya, badak meminta rusa untuk menemui nuri. Karena mendengar cerita dari badak bahwa nuri mempunyai rahasia yang bisa membuat tanduknya makin berkilau, rusa itu pun segera menemui nuri itu. Pada pagi yang cerah, rusa dengan terburu-buru menemui burung nuri. Saat itu, burung nuri sedang asik bersandar di tangkai. Rusa: "Hei, nuri," kata badak, "engkau mempunyai rahasia yang bisa membuat
membuat tandukku tambah berkilau. Coba cepat katakan. Nuri. Iya benar, kalau kamu mau, aku akan memberimu rahasianya. Baiklah, cepat katakan, aku sudah tidak sabar untuk mengetahuinya. Lalu Nuri pun segera memberitahu rahasia itu. Baiklah, sekarang pergilah ke pohon itu di sana. Di sana ada sarang lebah yang bisa membuat tandukmu tambah berkilau. Di sana ada madu yang manis yang akan membuat tandukmu tambah bercahaya. Lalu dengan segera rusa itu pun berlari-lari menuju ke tempat sarang lebah tersebut. Lalu dengan sigap rusa pun menundukkan tanduknya ke sarang lebah tersebut sampai madu-madu di sarang lebah itu bercucuran di tanduknya. Akan tetapi saat sundulan terakhirnya, lebah-lebah pun keluar untuk menyerbu rusa tersebut. Lalu rusa itu pun lari dengan terburu-buru dengan cepat-cepat hingga akhirnya dia tercebur ke sungai. Lalu Badak berkata padanya, lihat rusa itu, gara-gara kesombongannya dia mendapatkan ganjarannya saat ini. Iya benar, saat ini dia sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal. Rusa itu pun meminta tolong. Tolong, aku terjebur ke sungai. Tolong, selamatkan aku. Akan tetapi, tidak ada satupun binatang di hutan itu yang mau menolong rusa itu. Karena kambing pun merasa iba. Lalu, kambing pun meminta teman-teman untuk menolongnya. Marilah teman-teman, kita menolong rusa itu. Kasihan dia terjebur ke sungai. Aku tidak mau, rusa itu sudah sombong sekali kepada kita. Ayolah teman, kita menolongnya. Aku tidak mau. Rusa itu pun menangis. Tolong aku. Akan tetapi pada suatu saat Badak pun merasa iba juga. Marilah teman, kita menolongnya. Baiklah, kita tolong dia. Rusa itu pun ditolong oleh hewan-hewan yang ada di hutan itu. Lalu ditariklah rusa itu ke daratan. Setelah rusa mendapat musibah tersebut, rusa pun menjadi sadar bahwa dirinya telah bersalah karena dia telah bersombong. Rusa pun meminta maaf kepada hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Teman-teman, maafkan aku karena selama ini aku telah sombong pada kalian. Aku telah menyombongkan tandukku yang panjang dan indah ini. Maafkan aku teman-teman. Aku janji tidak akan sombong lagi. Baiklah, tapi berjanjilah untuk tidak sombong lagi. Jangan hanya cuma janji, buktikan kepada kami. Baiklah teman-teman. Okelah kawan-kawan, sekian dongeng dari saya. Dapat kita ambil dari dongeng ini adalah bahwa kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita memiliki, biarpun orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki, akan tetapi mereka pasti memiliki kelebihan yang lebih dari kita. Dan kita pun memiliki kekurangan, yang kekurangan kita itu sebenarnya adalah kelebihan teman kita. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dongeng dari saya. Dan apabila teman kita itu berbuat kesalahan, marilah kita memaafkannya. Apabila teman kita membutuhkan pertolongan, marilah kita menolongnya. Karena
apabila teman kita memiliki kesalahan tapi kita tidak mau membantunya, maka apa bedanya kita dengan teman kita tersebut? Oke lah teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.